Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang manajemen emosi. Nah, sebagai manusia biasa, pastinya kita semua pernah emosi ya. Emosi berarti marah ya. Cuma yang perlu kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah bagaimana bisa memanage kita punya emosi. Nah, emosi itu adalah sebuah perasaan atau feeling atau efek yang meliputi antara perubahan fisiologis dengan tingkah laku nyata atau over behavior. Jadi perasaan atau feeling yang dimiliki oleh seseorang sebagai manusia biasa yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan sehingga muncul emosi seperti itu, atau paling adanya sebuah persoalan, baik itu mungkin persoalan yang besar atau persoalan yang biasa saja ya. Kemudian klasifikasi dari emosi itu ada namanya PA, positif, efektif. Range emosi positif mulai dari tenang, kemudian bahagia, setelah itu senang, tertawa. Sedangkan kalau yang negatif efektif atau ENA itu adalah bernada nuansa negatif, misalkan dia cemas, marah, bersalah maksud saya, kemudian sedih atau takut ya. Semua, jadi takut itu adalah bagian dari emosi juga, sedih itu bagian orang emosi juga, menangis itu adalah bagian dari emosi juga ya, tapi itu adalah yang negatif efektif. Nah, kalau di yang positif, emosi itu kan muncul karena sesuatu hal bahagia sehingga kita merasa emosi membludak, emosi dalam hal bahagia. Jadi tidak selamanya emosi itu dibawa ke ranah negatif. Makanya ada positif afektif dan ada negatif afektif. Dan seharusnya yang kita lakukan adalah PA itu, meskipun sebenarnya semua manusia memiliki NA ya. Cuma yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa manage NA ini. Kemudian bagaimana PA juga perlu di manage. Bahagia perlu ada batasan bahagia. Tertawa ada batasan tertawa, senang ada batasan senang. Cemas ada juga punya batasan, marah pun seperti itu. Makanya kedua-duanya ini harus dilakukan balance, keseimbangan antara positif efektif dan negatif efektif. Emosi ya, tadi saya sudah jelaskan, bahagia, sedih, takut, jijik, marah, terkejut. Itu juga bagian dari emosi ya. Penting tidak berlebihan. Fungsinya adalah sebagai sumber kekuatan untuk bertahan. Jadi emosi positif, misalkan kita dalam keadaan bahagia, ya kita tidak apa-apa emosi, tapi emosi yang sifatnya positif. Itu akan menjadi kekuatan pada diri kita sebagai bentuk motivasi untuk lebih baik. Itu makanya poin kedua disampaikan sebagai penggerak motivasi. Emosi sebagai pengirim pesan, penyampaikan dalam bentuk komunikasi yang sifatnya adalah etika di dalamnya. Tidak boleh yang tidak beretika. Emosi tidak beretika, tapi emosi yang diinginkan adalah emosi yang beretika. Nah, kalau dia menyenangkan, berarti kita pasti merasa bahagia, senang, sayang, bisa diterima, mampu berhasil, merasa bangga, lega terhadap sesuatu, menang dari sebuah pertandingan atau kompetisi, pasti Anda merasa senang. Kalau kalah berarti sesuatu yang tidak menyenangkan, sedih, marah, bingung, iri, dengki, menyesal, merasa kesepian, benci, diperlakukan tidak adil. Nah, itu semua perasaan-perasaan emosi. Nah, dua-duanya harus kita imbangi ya. Bukan berarti bahwa yang negatif saja yang perlu kita imbangi, tapi positif afektif juga harus melakukan keseimbangan. Bahagia harus diseimbangkan, senang harus diseimbangkan ya. Nah, tindakan apa yang perlu dilakukan pada saat kita berada pada posisi yang sifatnya kognitif atau persepsi? Berarti berhubungan dengan biologis kita atau sistem saraf ya, yang sifatnya spesifik menghasilkan sebuah perubahan yang lebih spesifik pula ya pada tubuh kita, bukan yang sifatnya meluas ya. Misalkan fungsi organ pada tubuh kita masing-masing memiliki emosi.
mengunyah, makan itu boleh, tidak apa-apa emosi, tapi harus dibatasi begitu. Itu namanya emosi yang sifatnya lebih spesifik. Jantung pun seperti itu, berdetak dan seterusnya, masing-masing punya fungsi. Kelebihan kurang bagus, kurang juga kurang bagus. Ya lebih fatal lagi kalau memang sudah tidak berfungsi atau berdenyut. Nah, perubahan pada otot wajah terkait erat dengan kemampuan adaptasi tubuh dalam merespon terhadap kondisi emosi ya. Dan biasa emosi itu kan bisa dilihat dari raut muka seseorang. Entah dia dalam kondisi emosi positif, misalkan lagi marah, lagi senang, ataukah mungkin lagi marah. Itu sebagai manusia kodratnya tidak bisa dihilangkan itu, dan akan tergambar pada visualisasinya dia dalam merespon sesuatu. Makanya kan dalam komunikasi ada dua, ada yang sifatnya verbal dan ada non verbal. Verbal itu berarti komunikasi yang bisa dilihat dari muka, gerakan tangan dan sebagainya, ya. Kalau yang non verbal berarti dengan komunikasi melalui suara, penyampaian, ya seperti itu. Nah, kalau yang sifatnya mental berarti dia adalah otak. Kalau rasio berarti katakan dia head, kalau emosi heart, ya. Di mana pola ini bergerak dalam keadaan emosi dikembalikan oleh limbic system dan hypothalamus namanya pada otak. Saya pun tidak bisa menjelaskan secara detail apa yang dikatakan hypothalamus ini. Nanti saudara tanyakan di bagian kesehatan ya. Nah, kondisi emosi juga dapat dilakukan sebuah pendeteksian perubahan fisiologis detak jantung. Kalau lagi marah itu pasti jantung kita berdebar-debar. Begitu pula kalau lagi dalam kondisi senang, jantung juga akan berdebar-debar. Tekanan darah berpengaruh, nafas berpengaruh. Ya, kalau marah kita kadang nada kita itu suara kita terputus-putus atau karena tidak bisa diseimbangkan antara denyut jantung dengan percakapan yang akan kita lakukan. Perubahan pada kulit, mukanya merah berarti marah, ya. Mukanya tidak merah berarti tidak marah, ataukah mukanya kelihatan senang berarti dia lagi senang. Yang susah itu kalau ada orang karakternya tidak bisa dilakukan pendeteksian kapan dia dalam keadaan senang maupun kapan dalam keadaan marah, dan dia lakukan itu dalam proses kecepatan reaksi, ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai integrasi sebuah informasi, karena emosi itu adalah informasi yang disampaikan kepada orang lain baik melalui verbal maupun non verbal. Nah, kalau sifatnya kognitif, ingatan tentang pengalaman dan penilaian terhadap situasi saat ini. Kemudian kalau yang sifatnya stimulus, otak ya, dari mengenai sistem saraf. Kalau dia sifatnya fisiologis, otak dari organ internal dan otot rangka. Organ internal itu organ yang ada di dalam tubuh kita, jantung, denyut nadi, paru-paru dan sebagainya. Itu semua adalah menyatu menjadi sebuah pengalaman emosi yang sifatnya masih bisa disadari, ya. Emosi boleh tapi bisa disadari. Tapi kalau yang sudah di luar dari nalar kita sebagai manusia biasa, maka sudah masuk klasifikasi emosi yang tidak disadari, ya. Kemudian emosi juga berdasarkan dari sebuah pengalaman. Karena sudah sering emosi berarti menjadi sebuah pengalaman bagi Anda untuk menekan atau menahan, minimalisir keterlibatan atau keterbangkitan emosi yang kita miliki. Contohnya misalnya kita selalu menyerah, gejala psikomatisnya kita mau melarikan diri, merasa agresi, ya. Nah, pertimbangan yang sifatnya insentif itu adalah akibat dari sebuah perilaku yang sifatnya diantisipasi, bisa ditekan, ya. Misalnya terjadi sebuah pemecahan masalah. Ini menyangkut masalah keputusan tadi yang saya sampaikan tadi. Prestasi juga, senang kalau kita berprestasi. Baik, emosi bisa menyebabkan kita stres, tidak nyaman dalam kondisi tubuh kita, bisa dalam hubungan fisik, bisa muncul penyakit karena ribuan sel-sel kita terputus kalau merasa stres yang potensialnya menekan, tidak terkendali, ya, dan pastinya sifatnya adalah membahayakan. Nah, ini juga dapat menimbulkan sebuah respon baik terhadap fisik kita maupun secara psikis.